Kabar terbaru timnas hari ini. Pengamat bola Malaysia minta FAM turunkan skuad terbaik di ASEAN Cup. Jangan meniru Indonesia. Kita harus juara AFF tahun ini. Lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Asosiasi Sepak Bola Malaysia diminta untuk tidak memperlakukan ASEAN Cup 2024 sebagai turnamen kelas 2. Hal ini disampaikan oleh pakar sepak bola asal Malaysia, Zakaria Rahim. Zakaria menilai FAM harus membentuk skuad yang solid untuk menghadapi turnamen yang akan dimulai awal bulan depan. Ia berharap FAM tidak mengikuti langkah timnas Indonesia yang hanya menurunkan skuad mudanya. Zakaria menyadari bahwa akan ada kendala dalam menurunkan skuad terbaik di ASEAN Cup 2024. Lantaran turnamen 2 tahunan itu tidak termasuk dalam agenda resmi FIFA. Dengan kata lain, klub tidak memiliki kewajiban untuk melepas pemain ke tim nasional. Namun ia menilai, FAM perlu berusaha semaksimal mungkin agar timnas Malaysia bisa membawa pemain-pemain terbaiknya. Terlebih Malaysia tidak memiliki alasan untuk meniru langkah timnas Indonesia. Karena tidak mempunyai agenda penting lain, saya coba lihat daftar pemain skuad Indonesia. Mereka hanya menurunkan 1 pemain senior, sedangkan yang lain mayoritas pemain U22. Jadi bisa kita asumsikan, mereka tidak menurunkan skuad terbaiknya, karena banyak bersaing di level Asia. Tentu ini akan berdampak pada tim penantang lain seperti kami, Thailand dan Vietnam. Jika semua tim mengambil keputusan yang sama, maka pertandingan Piala AFF akan hilang. Sebab kita sudah memiliki SEA Games untuk pemain muda, kata Zakaria dikutip Super Bowl ID. Zakaria menambahkan, saya tidak heran jika ada tim yang tidak melepas pemain, tapi kami perlu menurunkan pemain-pemain terbaik yang kami punya untuk Piala AFF ini. Kami ingin ASEAN Cup ini bisa membangkitkan semangat para pemain, pelatih, dan supporter. Lebih lanjut, Zakaria meyakini Malaysia akan menemani Thailand lolos ke babak semifinal dari grup A. Hanya saja ia tidak ingin Malaysia kembali terhenti di semifinal, seperti edisi-edisi sebelumnya. Dengan kemampuan yang kami miliki, saya yakin Malaysia dan Thailand bisa lolos ke babak semifinal. Hanya saja kami tidak ingin tertahan di babak semifinal lagi, seperti dulu, ujar Zakaria. Selain itu, Zakaria menilai ASEAN Cup merupakan ajang terbaik untuk persiapan kualifikasi Piala Asia 2027 yang dimulai Maret tahun depan. ASEAN Cup ini sangat penting untuk menilai kemampuan kita sebelum menuju babak kualifikasi Piala Asia tahun depan. Jika kita tidak mendapatkan skuad terbaik, maka staf pelatih harus siap memanggil pemain yang benar-benar siap untuk tugas internasional. Kami punya pemain-pemain berusia di bawah 23 tahun yang bisa ditonjolkan. Dan kami tidak perlu bergantung pada pemain-pemain keturunan, bahkan kepada pemain-pemain keturunan yang kami punya. Kami lihat levelnya sama dengan pemain lokal. Ini tidak hanya menjadi wadah bagi pemain muda untuk mendapatkan pengalaman, tapi juga memberikan kesempatan kepada pemain lokal untuk membuktikan kemampuannya. Paul Marty Sente perlu mencetak pemain, dan layaknya dia sudah menciptakan pemain seperti Noah Lyon dan Harith Haikal, ujarnya. Timnas Indonesia memandang rendah kejohanan AFF Suzuki 2024 ni guys. Apa cerita pula ni? Jom aku kongsikan. Berita rasmi, Coach Shin Tae-yong akan menurunkan pemain muda bawah 22 tahun Timnas Indonesia pada kejohanan AFF kali ini. Tapi bukan saja-saja guys, sebenarnya Piala AFF ni bukan kejohanan rasmi FIFA. So untuk memanggil pemain yang berkelana di luar negara agak susah untuk klub melepaskan pemain mereka. So Timnas Indonesia terpaksa all out dengan pemain tempatan. Walaupun muda, Shin Tae-yong tetap optimis dengan target mereka lepas ke final AFF Suzuki 2024. Kalau Timnas endon target final, so maksudnya akan bertemu Harimau Melaya lah kan? Apa pendapat korang? Cuba komen sikit dan jangan lupa follow guys. Pengamat Malaysia bilang jangan tiru Timnas Indonesia. Mereka levelnya Asia. Timnas Malaysia dituntut untuk tetap menurunkan skuad utamanya di Piala AFF 2024 friend, dan tidak dianjurkan untuk meniru Timnas Indonesia dikarenakan Malaysia tetap menargetkan juara pada ajang AFF tahun ini dikarenakan mereka sudah lama tidak juara friend. Sedangkan Timnas Indonesia memang prioritasnya sekarang adalah Piala Dunia dan AFF bukan prioritas utamanya. Maka dari itu jangan ikuti Timnas Indonesia, kata mantan manajer Timnas Malaysia. Malaysia bilang Indonesia rugikan AFF. Ya, pengamat sepak bola Malaysia Zakaria Rahim itu mengkritik keputusan Timnas Indonesia menurunkan tim U22 di AFF atau yang namanya sekarang ASEAN Cup.
Menurutnya, Indonesia menurunkan tim muda itu merugikan dan membuat pamor AFF itu jadi turun. Karena menurut pengamat Malaysia ini, AFF itu adalah turnamen yang sangat bergengsi banget. Jadi yang turun ya harus timnas terbaik katanya. Ya, pemikiran Zakaria Rahim ini mirip dengan pemikirannya Bung Toel dan juga Akmal Marhali ya, yang mendewa-dewakan Piala AFF. Makanya dia minta ya, negara lain jangan ikut-ikutan Indonesia kirim tim muda ke AFF. Indonesia mengirimkan tim muda itu memang sesuai dengan tujuan PSSI, yaitu meregenerasi skuad. Jadi wajar PSSI membuat Piala AFF ini sebagai ajang uji coba untuk pemain muda. Meskipun begitu, pelatih timnas Sintayong itu punya target pribadi. Walaupun membawa tim muda, tim U22, Sintayong menargetkan masuk final Piala AFF. Serius lah, timnas Indonesia tak fokus dengan Piala AFF. Hey, wait. Kalau kau tengok video ni, aku akan jelaskan kenapa timnas Indonesia tidak fokus untuk Piala AFF. Let's go. Di antaranya adalah Piala AFF ni bagi diorang tak penting. Lagi better, yang penting sekarang ni putaran ketiga, kelayakan Piala Dunia. Kualifikasi untuk kelayakan Piala Dunia. Round 3 lah. Tapi itu lagi penting. Itu yang pertama. Yang kedua adalah timnas Indonesia mungkin akan hantar tim yang kedua. Maybe pemain muda, pemain lokal, atau pemain-pemain yang mungkin kita tidak dapat lihat dalam timnas Indonesia sekarang ni, mungkin diorang akan bermain untuk Piala AFF nantilah. Dan yang ketiga adalah Sintayong atau Pak Erick Thohir sudah bincang untuk membuat dua tim. Dua tim dari satu adalah satu tim yang boleh katakan tumpukan untuk kualifikasi Piala Dunia, dan satu lagi tim untuk AFF nanti. Jadi itu saya cakap yang nombor 2 tadi, diorang hantar play muda, play lokal, itu tim yang kedua. Jadi tim yang kedua ni lah akan main untuk Piala AFF. Tim pertama ni akan fokus untuk round 3 kelayakan Piala Dunia serta Piala Asia lah. Piala Asia diorang akan buat projek-projek lah untuk nanti diorang akan bincang lah macam mana. Okay? Tapi adakah timnas Indonesia mampu memenangi Piala AFF dengan menggunakan tim yang kedua, pemain lokal atau pemain muda? Sila komen FF Indonesia. Tahu kan Indonesia dan Thailand dan Vietnam dah keluarkan senarai nama dah, tapi cuma Harimau Malaya saja yang tak ada lagi nama lagi lah. Dan aku belilah FAM ni. Mereka lambat keluarkan senarai pemain. Negara lain dah bersiap dah. Indonesia pun dah mula play dah, training dah. Yang diorang dah hantar, diorang hantar skop muda. Indonesia pun dah hantar skop muda. Itu sebab diorang cepat training. Play diorang pun dah laporkan diri dah mula training dah. Jadi kita akan gunakan pemain muda. Memang kena guna pemain muda pun. Kita nak tengok skop Malaysia ni bagus ke tidak nanti kalau kita hantar skop muda ni. Terima kasih sudah menyimak sajian kami. Bagi Anda yang belum subscribe channel ini, subscribe dulu sebelum beranjak ke video lain. Terima kasih. Nah, itulah beberapa cuplikan video yang dapat kami sajikan untuk hari ini, teman-teman. Semoga itu dapat menghibur istirahat kalian, teman-teman. Dan bagi teman-teman yang udah bergabung, udah subscribe channel ini, saya mengucapkan banyak terima kasih. Semoga kebaikan teman-teman dibalas dengan Yang Maha Kuasa, dengan yang lebih baik, teman-teman. Dan kepada teman-teman yang baru menemukan channel ini, saya ucapkan selamat bergabung, selamat menyaksikan video-video dari channel ini, dan jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada yang sudah maupun kepada yang belum dukung channel ini. Dari saya dicukupkan sampai di sini dulu. Sampai jumpa lagi di video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.